ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib dan syarifah, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama dan tokoh agama serta guru-guru agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Baitul Taharah beserta panitia pelaksana serta hadirin wal hadirat jamaah Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama kembali dapat duduk beriktikaf serta bersilaturahmi di ruangan masjid yang suci dan mulia ini dalam menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus acara Haul Akbar Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani Al-Arsadi Al-Banjari sekumpul para tamurat. Mudah-mudahan dua acara yang kita laksanakan malam hari ini membawa barakah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, dan kabul segala hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beserta para sahabat dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kepada yang tuha-tuha dan guru-guru agama minta halal minta ridha ulun duduk di atas padakian. Hampir kada kawat tulak tadi, kepala rasa barat banal, habis bulik ceramah di Bantuas, rupanya tamakan apakah kada tahu. Jadi bila ulun berdiri ini beguyang semuaan, bibir ini kelihatannya pumas pada tahan itu. Beganal talinga. Jadi malam ini hendak ada tulak, sudah terjanji tulak kepala marinyot sakit benar, jadi jalurnya sudah mudah-mudahan kada kawal lawas jalur dia 5 menit cukup aja. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, malam ini malam pertama bulan Sya'ban. Artinya kita menjemput bulan Sya'ban. 30 hari ke depan mudahan panjang umur bertemu dengan Ramadan kita. Sebulanan sudah Rajab kita lewati. Banyak yang kita dengar hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Tahun ini adalah tahun yang mana cita-cita kita banyak tidak tercapai. Karena apa? Banyak yang merasa hendak berangkat kasa kumpul tahun ini kada jadi. Ada yang hendak meluangkan cuti nunggu haul abah guru, tahun ini gagal. Ada yang menabung tabungan tak pakai ke lain. Kenapa? Akhir gara-gara haulan kada kawan. Jangankan biar ulun pribadi aja rasanya sedih tahun ini kada kawa kasa kumpul. Sebuting aja perkaranya corona aja. Mau setahunan corona aja. Iya kan? Di mana-mana corona. Malam tadi ulun ceramah di Masjid Al-Ma'ruf depan Lembuswana. Kulik. Di situ masjid, masya Allah, bila masuk makanya bermasker. Makanya ulun tadi bermasker, takutan lo kok kada jadi masuk. Karena bila di masjid-masjid di kota itu ada sebagian pengurus masjid yang kelewatan fanatik lawan corona. Bila masuk kada bermasker, antarinya masker.
Jadi makanya tadi turun di mobil takutan kena kada boleh masuk, baju bermasker pada hulu. Sekali masuk banyak nang kada bermasker, sumpan ulun sorangan. Baik pembukaan sekalian dia lah. Nyatanya tak kelihatan mau agak-agak. Hilang sakit kepala nah. Nya kayak itu baik. Bila kita tuh mengisi ceramah biar kayak apapun sakitnya badan, uyuhnya awak, tapi ketika kita menyampaikan ilmu itu disembuhkan Allah. Di hati Abah Guru Sakumpul. Nah kita awali malam ini tuh beliau. Ada video beliau detik-detik terakhir beliau ceramah di daerah Cempaka. Beliau sudah penuh dengan alat di batang tubuh beliau. Di batang tubuh beralat macam-macam alat pendeteksi macam-macam mulai jantung segala macam ada di tubuh beliau. Keluar dari mobil kaki aja diangkat diturunkan. Ketika berjalan dipapah kiri dan kanan. Sampai di satu musola beliau hendak naik ada anak tangga kaki kada kawa mengangkat diangkatakan kaki beliau. Tetap beliau kada pamit dan minta izin untuk melipurkan majelis. Ini nah sifat dan akhlak beliau. Kenapa sampai orang Samarinda cinta dengan dia. Padahal secara jujur kita nang hadir malam ini nah dari sekian nang banyak nang hadir ulun yakin dari sekian nang banyak kada semua pernah menatap langsung wajah beliau. Bibinian mana tahu dengan wajah asli Abah Guru Sakumpul kecuali di poster, kecuali di foto, kecuali di YouTube, kecuali di TV. Secara langsung berhadapan dengan beliau ulun yakin banyak nang kada pernah. Tapi kenapa rasa cinta mahabbah bisa datang kepada kita? Karena kita melihat akhlak beliau nang begitu mulia. Sakit beliau duduk di kamar tetap majelis kada diliburkan. Kenapa? Karena beliau ini mewaris sifatnya Rasulullah. Nabi kita dalam riwayat sampai bengkak kaki tetap beribadah lawan Allah. Padahal orang satu-satunya yang dijamin Tuhan masuk surga cuma baginda Rasulullah. Yang dijamin oleh Allah dosa diampuni cuma Rasulullah. Bengkak kaki Nabi tetap sembahyang. Dalam niwa ulun yakin banyak yang bengkak batis. Asam urat masing-masing urusan itu. Kita sakit kepala sedikit aja hendak ada pengajian lah kada bisa. Makanya jadi guru jarulun rancak turun sampaikan. Kalau sudah membuka majelis di rumah, membuka pengajian di rumah, sesakit apapun kita kalau masih bisa ditahan jangan majelis diliburkan. Istiqomah tuh nah itu yang paling penting. Ini gurunya buka majelis di rumah, ada job di luar parai pengajian. Kayak apa ini? Kalau sudah rutin istiqomah majelis malam apapun, kemanapun orang mau undang, jangan diterima. Supaya apa? Keberkahan itu nampak dalam majelis. Jangan salahkan jemaah. Bila jemaah semakin minggu semakin berkurang, kenapa? Hikmahnya juga. Hikmah juga kata-kata. Terus suara. Belum. Cek. Halo. Cek satu pindah lunggar kepalanya kepala miku mah kada kawal lalu dengar kepala jangan kepala haruannya mandi kucok. Coba lihat kadang-kadang kita nih nah orang majelis bukan majelis jamaah tuh bak orang tiap minggu kenapa kitanya nak kada mau waris sifat Rasulullah. Malam minggu buka majelis mingguan. Setelah dibuka majelis jangan diliburakan. Cuman karena corona libur majelis lah jangan.
Kita ditakutan ke majelis. Ada orang yang saat ini sampai hari ini takut ke majelis, takut ke masjid, takut kalau karena corona. Tapi nang paling heran 1000 kali heran, ke pasar si bungul tuan nih. Ke pasar wani, ke pasar berangkat, nongkrong di warung makan mau, berjalan ke sana kemari mau, senam olahraga mau, ke majelis kada wani, ke masjid corona. Ye Isra Mi'raj corona. Umane kapi pintaran tuh. Napakah corona ini kada hilang-hilang deh. Mudahan Ramadan ini ada dabak corona lagi sudah. Mudahan Indonesia, dunia hilang corona bulik sebelum Ramadan sudah. Amin. Kada makanan kada karena kan nyari benar amin. Corona ya Allah. Hebat corona ini. Sekolah nang sekolah ini kada lagi anak mamanya. Gara-gara corona aja. Mamanya sekolah, anaknya main game juga. Allahu Akbar. Inilah zaman baik. Nah, makanya jalur tadi akhlak seorang ulama, masya Allah, beliau yang luar biasa, begitu memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Wajar. Nah, sekarang kita belajar lagi. Kalau sudah Allah akan mengangkat derajat seseorang, kayak apapun manusia itu kada mungkin bisa membinasakan. Sekali lagi biar kayak apa bahiri lawan orang, kalau sampai Allah hendak mengangkat derajat orang itu, kada bakalan mampu iri itu membinasakan orang. Melihat tetangga laris penjualan, biang 1000 kali beiri dengki, bukan tambah laris jualan biang, tambah karing jualan biang. Harusnya ketika kita melihat orang sukses, berdoa, ya Allah, berikan aku apa yang Engkau berikan kepada si fulan, dan jadikan aku sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Itu harusnya kita. Bukan melihat tetangga laris berjualan macam-macam fitnah keluar. Nyata aja laris pedagang. Gawian tulang ke Gunung Kawi Jepang terus mencari tuyul. Ujar orang dipadahkan cari tuyul. Jangan. Jadi akhlak mulia ini penting. Makanya ketika junjungan kita Rasul, Nabi kita sebelum diisra dan dimi'rajkan Allah, beliau mengalami satu proses. Apa prosesnya? Yaitu baginda Nabi dibersihkan hati lebih dahulu. Isra Mi'raj ini kada panjang kisahnya. Nabi berangkat mulai Makkah, terbang pakai murah sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi sembahyang 2 rakaat. Sebelum naik disurungi minuman, Nabi naik ke langit pertama sampai ke 7 Sidratul Muntaha, Mustawa. Nabi dapat sembahyang 5 waktu, sebelumnya 50, turun ke bumi, kembali ke Aqsa, naik murah, balik ke Makkah. Habis kisah Mi'raj itu aja. Jadi bila hendak lakas habis tergantung tukang kisah lagi. Nabi sebelum diisrakan dibersih hati. Apa karena hati Rasulullah kotor? Sedikit pun kada ada noda kotoran. Hati Nabi kada ada yang kotor. Hati Nabi tidak memiliki penyakit batin. Hati Nabi adalah hati yang paling mulia, hati yang paling bersih. Tapi kenapa Nabi itu dibasuh duluan sebelum menghadap Allah? Itu pelajaran berharga buat umat. Sebelum mendekatkan diri kepada Allah, mantapakan dulu bersih hati. Dari mana? Penyakit batin. Kita dibaik paling banyak basaran dengan penyakit batin. Kenapa penyakit batin? Di antaranya 1, al-hasadu, hasad, iri dengki. Yang kedua, takabur, sombong. Kalau udah sombong beperan dalam diri,
5 ya Imam Ghazali yang paling banyak menyebabkan manusia itu sombong 5 perkara. Kenapa orang itu sombong? Karena 5 perkara. 1, karena dia memiliki ilmu. Orang berisi ilmu bukan tambah tawadu, kebanyakan berisi ilmu malah tambah maulah sombong. Ini paling banyak orang berilmu. Apa yang disombongkan dengan ilmu yang kita punya? Ilmu cuma sekadar, coba lihat Pak. Ketika junjungan kita Rasul naik Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, Jibril bepandir. Ujar Jibril, Muhammad, kau naik sendirian langsung ke atas. Ujar Rasul Jibril, dari bumi kita sama-sama sampai ke Aqsa sama-sama, naik ke langit pertama sampai ke 7 kita sama-sama, di Sidratul Muntaha kita sama-sama. Tapi kenapa ketika di Sidratul Muntaha aku disuruh naik sendirian? Kenapa? Apa dijawab oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, ini sudah lain alamku lagi Muhammad. Ini ada garis batas Sidratul Muntaha. Kalau aku nekat melangkahkan selangkah kakiku, maka niscaya hancur batang tubuhku Muhammad. Naik sorangan. Coba lihat, ambil hikmahnya. Jibril ini siapa? Jibril ini pembimbing Rasulullah, guru mursyidnya Rasulullah. Kada gampang-gampang, apa aja lawan Jibril. Tapi ketika sampai di Sidratul Muntaha, disitulah junjungan kita Rasul diakui kehebatan oleh malaikat Jibril. Jibril nyarah, aku sampai sini aja, naik sorangan Muhammad. Makanya kita berisi ilmu jangan sombong-sombong. Lihat derajat. Kadang ada murid lebih alim dari paguruan banyak. Lihat di Jibril, murid lebih terkenal dari paguruan banyak. Makanya kita jangan pernah mengaku bahwa yang menjadikan orang tuh alim kita, jangan. Tuh orang tuh sembahyang gara-gara aku, jangan. Tuh orang tuh mau zakat gara-gara aku, itu jangan. Tugas seorang guru cuma mendidik, urusan yang memberi hidayah dan memberi taufik adalah Allah. Apabila dia alim, berarti hidayah Allah sampai kepadanya. Bila dia kada alim, dia kada paham, kita jangan pernah sakit hati. Kenapa? Karena disitulah yang memberi hidayah adalah Allah. Guru cuma mengajar, tapi bukan ma'alimakan. Itu perlu dipikirkan tuh. Oh ini guru-guru sudah merasa jadi guru di kampung bersabida motor, nah guru orang kada hakun. Ada panggil guru tuh sombong cuma pembuatan. Nah ini banyak Pak. Nah tidak ahli-ahli mikir, nah merasa pintar. Ada sedikit orang salah, protes, sampaikan hukum, tunjukkan kitab. Makanya jangan sampai berdebat tuh pun kawan dihindari. Kenapa? Orang berdebat itu sedikit menang akan timbul ujub. Bila kalah dia akan sakit hati, malu ya. Jadi kalau kamu ada usaha berdebat-debatan tuh, maka biasanya bila tukang debat nih mesti paling banyak kisah begawi paling koler. Tuh tukang debat. Lihat di masjid tuh, nah kayaknya nama itu tahara kan ada pengurus nih. Ada yang senang memprotes pengurus masjid, suruh aja di ketua tuh. Kada bakalan naon. Jadi ya kan ketua, nah adanya kada bisa begawi apa-apa. Orang lain jadi ketua habis diprotes siapa orang. Adakah orang kayak itu? Wah, berumurnya aja. Itu coba lihat. Itu fakta di tengah-tengah kita tuh kayak itu. Sedikit-dikit protes, sedikit-dikit protes, sedikit-dikit protes. Kita nih jadi guru, jangan memprotes. Ampun orang sudah membaca aja dalam Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Bawai orang dengan cara jalan nasihat nan baik. Hatib mahutbah, kita duduk di bawah.
ketika hatibna mahutbah pandangan kita hatibnya ada salah, misalnya salawat ketinggalan atau bacaannya kada pasih. Ketika hati itu selesai mahutbah, orang sudah pulihkan, berduaan, maaf Pak Hatiblah, setahu ulun, orang mahutbah tuh kayak ini. Kayak minta maaf kalau ulun, kada mana kurang, cuman ulun mengingatkan, sepengetahuan ulun, kayak ini caranya. Nah kayak ini pasnya, orang kada tersinggung, bahkan malah berterima kasih orang. Kenapa? Kita menegur dengan baik. Hatib mahutbah, bacaan kada baik. Misalnya kada pasih, kita mendengar di bawah langsung berdiri, salah. Tuh, bila kada bakal lagi ya bermusuhan kada bertakuran tuh. Kada baik. Bu, pian manasihati laki lawan bamamai lawan laki itu beda wae. Laki kada mau sembahyang, laki kada mau sembahyang. Misalnya toh, pian bamamai, laki itu bukannya mau berajin sembahyang, tambah membentak laki itu. Tapi ketika laki itu kada sembahyang, pian duduk di samping laki sambil bersandar di bahu laki dengan kalimat lembut pian keluar senjata paling hebat. Kenapa? Bibinian tuh dasar ditakdirkan, dasar harap mengarasakan lelakian. Kemana memaham? Maksudnya tuh, nang laki kada sembahyang di pucuknya rabah laki tuh. Misal, ya, kalau pian manggil laki ayah, pian tuh kalau kada salah sudah berumur 48 tahun. Ulun tuh semakin sayang lawan pian. Pian tuh laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang sangat luar biasa. Tapi ulun bangga benar baik selaki kayak pian. Tapi ulun bisa lebih bangga lagi. Kenapa aja? Kalau ulun melihat pian tuh sembahyang kumaha hati ulun bangga benar ulun. Ujian lagi aku mau sembahyang cuma aku kada bisa. Kayak apa? Rabah laki itu rabah. Bila sudah dapat kayak itu tuh ujian bini ya, pun pian hendak maulah ulun bahagia, ayo pian ke masjid Baitul Taharah, pian sembahyang. Ujian laki kayak apa aku sembahyang? Sudahlah, ini kan orang sudah ajar maghrib, sekarang pian ambil celana, pian pakai, masuk ke masjid, berdiri belakang imam. Apa nang digawe imam, umpati semuaan. Ayo jenang laki pun kayak itu, mau laki ke masjid. Orang hendak kamat, tarik salawar nang kada, apa salawar rambit pas simpak kada tak pakai. Jarang bini berdiri belakang imam. Apa nang digawe orang umpati semuaan. Baudu bini kada nyuruh baudu, langsung berdiri belakang imam. Allahu Akbar, jadi imam bertakbir. Allahu Akbar, jadi buat aja imam saingan nih. Penyaring juga takbir kayak apa? Bisa kalinya pas rukuk ngarannya salawar rapid besimpak kada gigi ini takapin. Pas kebetulan di belakang ini kakanak maka tujuh permainan. Aja kakanak kenapa bigi sini ini tak gantung, pindah puncak warnanya. Jadi kakanakan awas kayak gimana. Pas sujud, katiknya nih kakanak pak katiknya. Oh makanya nyaman biji karena katik sakit. Di kaca kawan aja sakit, apalagi di katik sakit kan kegampangan. Saking sakitnya tadi cuma ingat satu pesan bini, apa nang digawi orang ikuti. Oh jenang bini pantas bang, oh jenang laki nih pantas bang, bini ku menyuruh aku nih berdiri belakang imam. Kalau ampunku dikatik kekanakan, berarti aku harus mengatik nang di muka.
siapa tahu ampun imam dikate sujud kedua masukkan tapih ke tangan imam masukkan tangan ke tapih imam pak katiknya tak kalipik imam berbalik imam pam ya imam tampar imam bakal lahir dalam masjid boleh ke rumah nangis nang laki jenang bini kada nyaman kakak sembahyang di masjid Baitul Tahara jenang laki sembahyang di mana aja nyaman cuma aku nak kada sanggup sembahyang sebuting bakal lahirnya nak kada sanggup itu orang jahil namanya dah lah. Jadi jangan sampai itu baiklah, jangan sampai bu, biar jangan bamamai lawan laki. Berapakah laki itu membawa untung dalam berdagang, syukuri itu nikmat. Laki berjualan misalnya, boleh ke rumah jam 12. Kayak apa abahnya berjualan hari ini jenang laki sunyi menyai. Musim corona kita sunyi berjualan. Berapa sehari untung? Nah alhamdulillah ada pang dapat 10.000. Bini nang baik ada papa kai 10.000 tuh kita untung syukur alhamdulillah. Orang berdagang tuh kayak banyu laut kadang pasang kadang surut. Jadi hari ini surut mungkin isuk mudahan pasang. Hari ini 10.000 mudahan isuk beruntung 100.000. Biar jangan sedih kayak laki itu biar seuyuh kayak apa sapusing kayak apa kepala. Kalau bini memadahin angka ini bah laki senang benar. Balain kalau laki datang beruntung 10.000 bini bakal cak pinggang di lawang. Berapa bu haji bojong 10-annya mah bungolnya pian nih guys. Kayak ini kalau sejadi laki potong senjata pian ya. Manyuruh memotong jangan lagi kalau kau potong kalau mencari ada jangan bini. Rupanya sayangnya yang laki handa kada motong bini bemamai. Dipotong kalau dicari kayak apa jenang laki cariakan parban lipat 2 boleh nang laki parban. Sudah kan dipotong jangan bini, sudah jangan laki. Mana buktinya? Nih perbannya aja. Hapus kok jangan bini. Kada ingat seminggu kemudian hujan deras kayak malam tadi. Angin ribut hujan deras. Pas hujan deras, nah tangan bini bahar ke paha. Jenang lagi apa dicari? Kalau ada sisanya. Apa cari sisa? Jenang lagi kan ada sisa lagi. Ai sudah jangan. Padahal seorang nyuruh motong. Hari hujan nang tuha orang tuha hari hujan pangamihan. Jam 2 malam bangun pak kami. Habis keluar pada WC kada ingat masang perban. Pas bini juga di muka jenang bini itu nak atap bocor rabanya. Ayo tambalik mau kada mau bini nyuruh betapihan besalawar kada parban kada pasang. Naik tangga bini mengikuti di bawah, asik di atas bini tajamuk aja jenam bini maka dipotong kenapa ada lagi. Nah lalu bertepuk tangan nang bini tumbuh lagi jenam bini ya bisa bertumbuhan kepalanya. Lah jangan bersombong-sombong dengan ilmu, titipan Allah aja kita. Jangan kata cuma protes ampun orang. Makanya ulun pada akan baik. Kita disenang menghina ampun orang di awal, kada tahu ampun orang di akhir. Makanya lihatakan dulu orang Bagawi. Orang Bagawi itu nah lihatakan. Kalau merasa pas sudah selesai sudah baru komentar. Jangan baru orang mulai Bagawi dikomentari sudah. Kan banyak tuh kayak itu tuh. Mudahan aja nang suka protes tuh mati kada beginah kayak. Dua, yang menyebabkan orang sombong. Dari Imam Ghazali yang kedua, orang memiliki keturunan mulia. Nah, kan jangan macam-macam lawan unda aja. Unda ini anak Hansip, Hansip dia adalah kan. Cuma sekarang hati-hati biar Hansip ini berubah ini. Sekarang ada lagi Hansip. Sekarang ini bahasa keren security. Iyalah, bahari Hansip. Tiba jadi Hansip naik berubah. Arus zaman Hansip berubah jadi satpam. Semakin tambah maju
akhirnya menjadi security. Wah, harapnya ini. Wah, ini security mantap. Makanya baik kita nambuhan Banjar nih kada usaha nang harat-harat. Pian tuh nah sini bagaimana orang begunting, cukur rambut berapa masuk? 15.000 kalau bergaya. Sekali begunting kan 15.000. Itu tukang cukur pangkas rambut itu 15.000. Tapi bila pian salah naik tulisannya barbershop bisa jadi 80 toh. Nah, padahal itu ya namanya berganti itu ya. Makanya baik kita makan di warung-warung biasa daripada di restoran mewah. Gayanya Jepang di restoran tuh. Padahal sama kanyang tuh bilanya sudah kanyang, ya. Kada kawan lagi. Berarti kita orang nah bu, pian gue bila ulah toko tuh nah. Tuh nama tuh dibagusi, ulah toko, warung. Dibaiki. Ini kita bola warung, nanti bukan Cina bola toko di Samarinda, toko bangunan sumber rezeki, toko bangunan semoga bahagia, toko bangunan maju jaya, toko bangunan maju terus. Kan gitu lah. Ada kita bola warung makan, sekali bukan Banjar bola warung makan, rumah makan sederhana. Umay, dasar sederhana, mulai maulah sampai mati kan ada peningkatan sama sekali. WC aja berlubang karena kau beli. Kenapa? Sederhana tadi bang. Ada lagi rumah makan para sabar menanti. Dua gelas minum es teh kada datang bentuk kayak nasi kada datang saking sabar menanti. Maka kada kawan di bisa sariki, kada kawan dipaksa-paksa. Kenapa? Oh mana makanan kami? Warungnya sabar menanti. Kenapa kada mau kita? Coba nanti sayang benar kena parah benar kayak itu gantilah kayak nama anak tuh jangan bebarang aja nama anak kayak kita nih kan udah nama anak bebarang aja utuh anak amat geluh diam ada utuh kuracak anak dahan ngaran coba nama anak tuh bebaiki sedikit siapa nama anak cel Mailan Maulah. Nama anak Mailan Maulah. Jurang kenapa jadi Mailan Maulah? Soalnya dia bila tabangun baulah. Nah, itu nang parah banget. 2. Nama ulah sombong karena keturunan. 3. Orang sombong karena dia memiliki jabatan. Pak, berisi jabatan sombong. Jangan, pian ada masa pensiun. Kalau sudah pensiun selesai urusan. Kalau sudah pensiun selesai urusan. Kalau sudah sampai kepada derajat pensiun, selama kita menjabat, baik kita lepas dari kita pensiun, kita akan mendapat kemuliaan, tetap dimuliakan orang. Tapi ketika kita menjabat, kita tidak tahu menau dengan orang kampung, awas. Ketika kita pensiun, kita akan menderita karena kada hirani orang lagi. Jabatan disombongkan. 4. Nama ulah orang sombong karena kecantikan. Bu, namanya gampang hata kalife. Bibinian nih, baik kalau pian baik sedang ceramah tenang. Kalau bibinian nih kata kawa kada dibawa berkisah, ini berkisah saurang di belakang. Cantik, sombong, dibenci Allah. Jelek, sombong, tambah dibenci Allah. Pian kepada cantik sampai umur berapa? Makanya Pak, kebahagiaan di dunia ini menipu.
Coba lihat orang baru kawin, kalau baru kawin manggil suami, masya Allah, apa panggilan kepada suami? Abang, mas, kakak, ayang. Ada yang paling parah, cintaku. Lebay benar. Iya kan? Manggil laki nih, bayi si anak satu manggil suami masih bahagia. Abi, moy. Iya mami, ya mah. Orang Banjar beliau papi, mami beri sumpah. Manggil di pasar bola. Mi, iya pak. Muaja. Beri malu sama sekali. Baru kawin, malam, seminggu, sebulan, 6 bulan setelah nikah, setiap masuk kamar semerbak bau wangi dalam kamar. Ketika masuk bau sedap malam, masuk mantap parfum di mana-mana, berganti setiap malam. Baru kawin, giliran sudah berisi anak-anak, cucu 2, sekali masuk ke kamar, ya Allah bau masam. Nang bini bau bawang, nang laki bau minyak cap kapak. Laki hendak cium bini, cium di dahi, bersam baunya. Cium di pipi, bau minyak angin. Cium ke pusat, bau minyak tanah, minyak gas. Jenang laki panas beretaan dicium. Tuh cantik, kebahagiaan manipu, jangan bangga dengan cantik. Tampan, cantik, aduh. Sampai berapa umur? Kepada tampan itu sampai berapa umur? Tampan, aduh, ada harapan kita tampan. Paling berumur sampai di 30-40, tampan. Lebih pada itu ada nang tadinya jadi seorang rebutan gadis-gadis. Setiap dia senyum, gadis akan terpukau dengan senyumannya. Setiap dia memandang seorang gadis, gadis akan jatuh malu di hadapannya. Wah, gagah orangnya. Tapi ketika sudah berusia lanjut, umur 75, maaf sekali yang tersenyum, kadang mungkin bibini yang jatuh cinta lagi lawan dia. 75 ada berumur, kayak apa? Gigi aja, alhamdulillah belum tumbuh. Habis gigi dah. Ada bisa, jangan bangga. Terakhir yang kelima, yang maulah manusia bisa sombong, kata Imam Ghazali, karena kita memiliki kekayaan. Kaya sombong, banyak, beli mobil, ada nampar, bersepeda motor, main jam ampun kawan, bersepeda motor main jam ampun kawan, ngomong di kampung, mana guru kawan kata. Sepeda motor ini main jam, kada pernah bersepeda motor, main jam sepeda motor, ngomong di kampung dalam gang. Kawan lewat, seikung-ikung kawan kada ditegur. Sekali pas ketemuan di warung, ujar kawan, umai bermotor semalam kada managur-nagur, sombong bener, hebat bener. Inilah bermotor kada nagur kawan. Ya jangan menyahut, aku walajar hanya latihan sombong. Umai sombong latihan. Ya Allah, apa nanti sombongakan? Kaya, Pak, pian kepada kaya. Kalau cuman kaya di ucapan tapi tidak menjadi orang pemurah, sia-sia. Kalau kita mengaku orang yang punya harta, mengaku kita banyak berisi harta benda, tapi kalau pelit melekat dalam batin, sia-sialah hidup kita. Tiap Jumat berapa infak nampi yang masukkan ke kotak celengan?
Setiap kita lewat infak sedekah, setiap hari Jumat celengan lewat, berapa infak yang kita buat masukkan ke dalam tu celengan. Berapa infak dalam seminggu yang kita antar ke masjid, tempat-tempat ibadah berapa. Orang kada mungkin kaya kalau tanpa tadahan dua belah tangan ayah dan ibu kita. Kaya dia, banyak harta dia, silakan akui harta itu, tapi dengan catatan harta yang kita miliki itu gunakan di jalan yang diridai Allah. Nih kayak kita pemikratan bahaulan akbar, berapa pian memberi bantuan, berapa pian menginfakkan harta kepada jalan yang diridai Allah, ini berapa? Ketika pengurus masjid, panitia masjid menjalankan les di kampung, berapa infak yang kita masukkan? Maaf, kadang-kadang orang yang dilihat rumah sugih paling sedikit memberi ketimbang orang susah. Rumah orang hendak hancur, rumah orang sudah sakit kelihatannya, tapi ketika les orang berjalan, buat apa mas? Ini kami pemikratan kada takut ngeluarkan 100.000 tuh si miskin, tapi giliran rumah mewah beton, rumah berpagar tinggi, ketika orang jalan akan les paling banyak 10.000 mantan. Perjalanan ke wadah orang miskin jauh lebih nikmat daripada ke tempat orang kaya tapi kikir. Ke wadah orang miskin perjalanan banyu tuh kada mau cuman keluar teh aja. Lihat ke wadah orang sugih, hendak bertamu berjanji, datang ke muka pagar, nelpon, dibukakan pagar, duduk di kursi menunggui setengah jam. Datang yang bersangkutan yang punya rumah, ada apa tujuan? Pembantu mengantari, paling segelas teh, selesai urusan. Tapi ketika bertamu ke wadah orang susah, masya Allah, teh, air putih, sampai kepada nang dimakaninya jelas berhutang tuan rumah, asal kamu tuh makanan di rumah. Tuh sifat orang miskin. Lihat aja faktanya kita di tengah-tengah kita. Kisahnya Jamang Sugih, mobil parkir di halaman di garasi, tapi ketika orang berkisah infak sedekah, kisah hendak pemikratan, kisah hendak pemaulidan, kisah hendak bahaul, pura-pura tuli kali enggak orang sugih nampalin dan kikir itu banyak. Makanya jerulun Pak, zaman sekarang nih manusia tuh kada tapi berakal. Lihat di burung liong, tahu kalau burung liong? Burung tiong tau lah. Burung liong nang bisa berpandir. Apa pandirnya? Assalamualaikum. Ya. Burung tiong ya orang Banjar. Burung beo bahasa Indonesianya. Bisa assalamualaikum, harganya 5 sampai 10 juta. Guru ceramah, ulama ceramah, beli yuran hendak pagar butuh rakungan. Kali muling beri berapa? 1,5 juta aja si bungol tuh. Lihat deh, masa ulama kalah harga lawan burung beo? Orang pemikratan, kisah sugih, kisah banyak berharta, tapi apa yang didapatkan? Menyumbang akan orang tua aja kan ada. Coba kita renungkan bersama. Sesukses apapun kita dapat baik, kada mungkin kecuali dua belah tangan menadah ke langit. Siapa? Nang kita panggil Mama Allah. Bu, satu mama, satu orang mama sanggup menyayangi 10 orang anak. Iya bu, satu mama sanggup menyayangi 10 orang anak. Tapi 10 anak baik
belum tentu sanggup menyayangi dan memelihara satu orang ibu. Pak, satu ayah sanggup bekerja siang malam demi mengungkusi 10 orang anak. Satu ayah sanggup membesarkan, membiayai, memelihara 10 orang anak. Tapi 10 anak belum tentu sanggup membiayai dan memelihara satu orang ayah. Lihat fakta di tengah-tengah kita. Mama tuha, abah sudah tuha, nangis mama berdua. Ini kita nih Ramadan, Sa'ban Ramadan. Mama abah tuha, pian berdiam di Samarinda, mama berdiam di Banjar. Ada yang berdiam di mana orang tua kita, ada yang berdiam di Surabaya. Ada yang tinggal di Makassar, ada yang tinggal di Pulau Jawa, ada yang tinggal di Pulau Sulawesi. Kita merantau ke Samarinda menjelang Idul Fitri 2020. Idul Fitri kemarin banyak perantau meneteskan air mata di tanah rantau. Kenapa? Karena hendak mudik ditutup oleh pemerintah akibat corona. Sedih orang tua di kampung halaman. Ketika lebaran itu datang, bukan mereka mengharap oleh-oleh daripada anak, bukan mereka menginginkan apa yang dibawa oleh anak, bukan mereka menginginkan apa yang dihadiahkan anak kepada mereka, tidak. Tapi yang dibawa anak, yang datang anak itu dari negeri rantau, mereka cuma satu. Nah, walaupun hidup kita susah, walaupun hidup kita seadanya, tapi nakai satu, ketika lebaran kita bisa makan apa yang ada di makanan kita, walaupun seadanya. Tapi bahagianya lebaran ketika kita duduk bersama dengan orang tua. Duduk habis khotbah di masjid, sholat id, pulang ke rumah, orang tua duduk, anak sujud simpuh di hadapan seorang mama. Ma, selamat Idul Fitri. Ma, ulun minta ampun malah, ulun minta ridha malah. Selama ini ulun banyak salah lawan mama. Selama ini ulun banyak berisi kesalahan. Ulun minta ridha malah. Itu yang diharapkan orang tua ketika lebaran itu datang. Nih Pak, ketika kita berisi harta, kayak kita mungkin mengaku duit timbang puluhan, bahkan ratusan, bahkan miliaran. Tapi apa yang kita persembahkan buat orang tua kita yang di alam kubur? Bagi kita yang berisi orang tua yang sudah meninggal dunia, jangan lupakan mereka. Karena orang tua di alam kubur persis laksanakan dia orang yang masih hidup di permukaan dunia. Kalau kita jarang menziarahi mereka, mereka akan mencari kita. Kemana anakku kada datang? Mana anakku kada pernah datang menziarahi aku? Mana anakku kada pernah datang mengilangi aku? Yang punya orang tua yang sudah terpendam dalam liang kubur, ziarahi mereka. Jangan lupakan mereka, karena keberkahan hidup tak akan lepas daripada doa kebaikan dari orang tua kita. Bu, abah masih hidup kah sudah meninggal? Ada yang meninggal. Pak, kita berisi abah kita meninggal. Bu, kita berisi mama kita sudah meninggal. Kayak apa hidup mama kita bahagia? Kayak apa hidup abah kita bahagia? Ingatkah dia ketika abah mendayung sepeda,
Ujar bahasa kita di Banjar abah basapida unta, basapida onte, basapida ponik bahari. Naik sepeda, mandayung sepeda, manijak sepeda, nang dibawa karung belah dua di belakang. Yang diantar abah ke pasar, yang berjualan kada tahu panas, kada tahu dingin, kada tahu hujan. Abah berjuang demi seorang anak. Pada saat kita bahagia, kita sukses di sekolahakan beliau, kita berhasil menjadi orang ternama, apa yang kita berikan kepada mereka? Apa yang hadiahkan buat abah? Kita ini hampir marah. Orang tua kita ni kadang-kadang asalnya dari orang sugih. Kadang-kadang baik kita berisi orang Tuhan dari nafsu bisu. Mesti abah kita tahun 60, tahun 70 bahari, tahun 80 mereka berjuang kendaraan mewah belum banyak. Yang ada cuma sepeda, kemana-mana pakai sepeda, mandayung sepeda jauh berkilo-kilo demi anak supaya berhasil. Nih di masjid nang mulia nih nah, sangguplah pian menghadirakan wajah mama kayak apa? Wajah abah pian kayak apa di dalam? Ingatlah biar ketika mama menggendongan kita, menggendong kita ke sana kemana. Bila orang ke pengantin kita digendong oleh mama, kita berjalan. Mama kada mungkin guring di malam hari kecuali anak guring. Mama kada mau makan nih malam ini. Pian tulang hadir ke masjid ini nak, Pak Bu. Pian dapat nasi bungkus. Pian dapat nasi bungkus di dalam masjid nih. Ulun yakin pian kada memakan tu makanan. Pian akan bawa pulang tu ke rumah. Sampai di rumah pian kada makan tidak. Kalau anak pian bangun belum tidur, anak pian melihat pian apa dibawa nasi bungkus nakai. Mama dari masjid kah? Iya nakai. Nyamankah makanannya? Sini nak, Ika makan nakai. Mama kenapa kada makan? Mama sudah nakai. Ika makan. Mama rela balampar asal anak kenyang. Mama rela berdusta asal anak bisa menikmati ke makanan yang dibawa. Kayak apa bahari keadaan ekonomi kita nang begitu susah. Kayak apa perjuangan abah, kayak apa perjuangan mama kita bahari. Ingatkah kita kayak apa bahari mama mencium kening kita? Sebodoh-bodohnya kita tetap disayang oleh mama. Seberandal-berandal apapun kita tetap dipeluk oleh mama. Dan abah selalu memandang wajah kita. Hendak tulang bagawi lihati anak. Anak masih terguling dicium kening oleh abah. Sambil mengusapakan tangan di muka anak, mudahan anakku jadi orang beriman. Itu abah kita, mama kita tuh sudahnya sampai rela tidur memeluk kita. Apa yang kita persembahkan ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah menjadi orang yang memiliki harta? Mana infak dan sedekah yang kita persembahkan buat mereka? Memang wadah kita mun pian malam ini nang berisi mama dalam kuburan, nang berisi abah dalam kubur, yang berisi mama masih hidup. Coba pian ingat kayak apa perjuangan orang tua. Kalau pian masih berisi hati yang sedih, pasti ulun jamin kada mungkin sanggup membendung air mata yang keluar. Kada gampang baik. Sekarang kita jadi orang tua, kita punya anak, hidup kita sekarang serba ada. Apa yang dimau anak mungkin kita mampu memberikan, tapi orang tua kita di masa itu tidak ada yang seperti kita di masa kini. Jauh sama sekali. Abah meninggal 30 tahun yang silam. Jangankan hendak mencobai mobil yang kita punya, abah melihat kita hidup bahagia pun belum terasa. Apakah ada sedihkah kita dengan orang Tuhan kayak ini? Makanya jangan berpada banyak harta, jangan berpada hidup sugih,
kalau sampai kita pelit untuk bawa hadiah bersedekah buat almarhum mama dan abah, tiap Jumat tulis di amplop, wakafkan ke masjid, pahalanya untuk almarhum mama, pahalanya untuk almarhum abah, berlinang air mata mama abah dalam kuburan. Kadang gampang-gampang sedih baik kehidupan orang bahari sedih. Kita di kilo 1 di tahun berapa 80-an mungkin belum ada listrik, gelap bau bor sidin kemana-mana. Mamandi anak, pian si anak kayak apa pian menggusuki badan anak. Bu, pian seorang mama kayak apa pian mencium-cium anak pian, kayak apa pian memanja-manjakan anak pian. Di saat hidup pian susah, tidak ada masalah, yang penting hidup pian bersama anak. Itulah orang Tuhan. Makanya ayo nambah harta. Apa kekurangan dalam masjid? Listrik kada nama bayar ya kan? Aku dibayisi harta dititipi Allah. Sudah tiap bulan aku berniat, ya Allah, aku akan membayariakan listrik masjid Baitul Taharah, pahalanya untuk almarhum mamaku, ya Allah. PDAM belum ada nama bayar, ya Allah, Engkau titipkan aku rezeki, aku akan membayariakan PDAM-nya Masjid Baitul Taharah, pahalanya untuk almarhum abah. Ibarat hidup baik beliau, kada sanggup kita melihat senyuman beliau, tertawa terbahak-bahak. Kenapa saking gembiranya beliau mendapat kiriman pahala dari anak-anaknya. Tapi itulah di masa sekarang, mama makan di restoran kada tasuap nasi kalau anak di rumah kada makan. Mama berjalan dari kilo 1 berangkat ke Samarinda, tengah hari duduk makan nang dipesan patin aja atau iwak gurami bakar. Ketika nang datang ikan gurami itu banyak porsinya, besar ikannya, mama tuh makan paling 1-2 hiris, sisanya mas tolong bungkusakan. Ujar nang laki, kenapa kada dimakan? Aku kasihan anak kita, biar makan sedikit, nang penting dibungkusakan, anak di rumah belum makan. Nang dipikirkan orang anak. Tapi ketika seorang anak duduk di restoran mewah, berkumpul dengan kawanannya, minuman hebat dia minum, makanan lezat dia nikmati. Tapi ketika dia minum nang nyaman, makan nang lezat, adakah seorang anak itu teringat kayak apa mamaku di rumah sudah makan apa betul? Allah. Dan mudahan mama abah kita nang masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Mudahan mama abah kita nang meninggal dunia mendapat rahmat Allah dalam kuburnya. Ayo nambah harta, infakakan, ingati jasa mereka. Kada gampang-gampang hidup kita, kada mungkin kita berhasil kecuali tadahan orang tua. Ya Allah, jaga akan anak kita. Ya Allah, peliharakan anak. Ya Allah, sugihakan anak. Ya Allah, luasakan rezeki anak. Tadahan 2 belah tangan orang tua. Jadi kembali kita ke cerita awal. 5 yang menyebabkan orang sombong, kata Imam Ghazali, karena memiliki ilmu, memiliki keturunan mulia, memiliki pangkat dan jabatan, memiliki kecantikan, dan memiliki kekayaan. 5 inilah yang paling banyak maulah manusia itu sombong. Jauhi.
Nang ketiga penyakit batin. Nang paling banyak penyakit batin nang ketiga apa? Al-ghibatu, gibah. Gibah, napa gibah? Menggosip orang. Itu paling banyak. Dudukan di warung orang dikisahkan. Dudukan mengopi di warung orang digosip. Makanya penyakit gibah, penyakit gosip itu adalah penyakit lalakian. Nang paling banyak menggosip, nang paling banyak menggibah, penyakit gibah adalah penyakit lalakian. Kalau bibinian itu dasar bawaan mulai lahir. Bawaan mulai lahir itu sudah. Ada kau diapai lagi? Melihat orang lalu ke sepeda motor, lihat ya, tuha-tuha ketianan, cuma. Bayangkan, kadang kau ada melihat orang. Karena menjadi masalah tuh orang betianan Tuhan. Kenapa repot kita? Emangnya bila sidit betianan kita nang sibuk jadi bidan, kan kadang mungkin. Sekarang kan ada bidan lagi, bidan kampung ada payu lagi. Zaman canggih dawe ini nang Tuhan ini nang datang malam ini rata-rata bebidan bahari ini lahir nih. Kada tahu kita nang bahari apa sang sekarang apa klinik bersalin ya lah, bidan bersalin. Nah hebatnya tenang bahari dada nih nang di muka-muka tuh nang bubuhan nang belum tubuhan gigi lah tuh bidan bertahan bahari itu tahu bidan datang tarik ya bidan. Nah tarik ya lah dikira rambut kakak tariknya sekali pasti tarik takut siap nang mama. Iyalah. Kenapa beda gunung? Berambut kelihatan sudah. Coba lihat orang bahari luar biasa. Jangan menggibahi orang lain. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa menggosip lebih besar daripada dosa berzina. Nah, mun kayak itu jah baik berzina aku pada menggosip itu mungol lagi namanya tuh ya lah. Itu kelewatan pintar manusia. Setelah junjungan kita Rasul membasuh hati beliau, kemudian ditutup dan dikembalikan seperti semula. Artinya ini dada Nabi tanpa bekas, kada bekas. Hebatnya Rasulullah, kada bekas. Mun kita apa bahasa kita pak papunat kan, papunat le. Nah, kayak apa aja hebatnya pasti papunat. Pariksa. Kada mungkin kada pasti papunat kita. Kayak apa aja bungasnya bibin itu ada tuh punat. Iyalah, kadang banyak benar punat. Putih seikungan, tatap punat. Orang bisi penyakit pae. Awak putih, mulai muka nih bersih putih, sampai ke badan putih seikungan. Sekalinya di tangan ada hitam sedikit. Sibuk kesana kamari mau betinang hitam di tangan tuh apa? Sampai ke rumah sakit Singapura mau betinang hitam sedikit tuh, nang lain putih, nang ada di tangan hitam. Sibuk mau obati sampai ke Singapura. Sekali diperiksakan ke dokter, kada berhasil di Singapura. Bawa ke rumah sakit Banjar, ternyata di Banjar dokternya baru menemukan tuh penyakit. Ternyata apa penyakitnya? Ujar dokter, Pak maaf, ini yang hitam bukan penyakit. Terus apa dok? Yang hitam ini warna kulit biar asli, yang putih ini panau seikungan. Ya. Apa panau seikungan? Jam berapa sudah? Belum lagi jamnya mana? Terus terserah ya sampai jam berapa? Terakhirnya sudah. Sampai Nabi sudah selesai ditutup,
Nabi pun naik, dipersilahkan naik burak. Kita laju akan kisahnya. Kayak lakas habis. Nabi naik burak. Ketika Nabi naik burak, disitulah junjungan kita Rasul terbang dengan kendaraan super megah dari surga sampai di Masjidil Aqsa. Di Aqsa turun Nabi, ikat burak diikat. Akal kita baik, ada mungkin burak itu lari, ada mungkin, tapi tetap diikat oleh Rasulullah. Kenapa? Ikhtiar nang artinya biar kayak apa aja yakinnya sepeda motor tuh kada hilang, kada mau kunci, tatap kunci setang. Kalau sudah dikunci setang hilang, itu udah takdir. Kenapa kada dicabut kuncinya? Kada mungkin hilang juga. Jangan, Rasulullah aja berikhtiar. Usaha itu wajib. Setelah berusaha, tawakal Allah, serahkan dengan Allah. Itu jurang apa kada begawi anu aja. Kita ini rezeki dan dijamin Tuhan. Begawi kada begawi pun Allah menjamin tetap aja dapat rezeki. Iya, insyaallah mati kada parang. Berusaha itu wajib. Jangan pasrah. Nabi aja burak diikat, kada mungkin burak tuh buka, kada mungkin burak tuh lari, kada mungkin burak tuh keluar meninggalkan Nabi, kada mungkin. Tapi karena Nabi berikhtiar diikat. Setelah Nabi mengikat, dipersilahkan Nabi menjadi imam. Jadi imam. Padahal roh-roh ambiya tak kumpulan barataan. Semua roh para nabi berkumpul di Masjidil Aqsa. Dan semua roh para nabi tak kumpul, termasuk nabi yang paling luar biasa Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim, ada di tengah-tengah situ. Dan yang dipersilakan Jibril menjadi imam waktu itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi imam. Nabi, padahal Nabi ini paling muda, tapi Nabi yang jadi imam. Nah di sini nih kita itu kada usah mementingkan Tuhan, lihat di keadaan. Kalau suara anak muda tambahin pada kita, bacaan tafsir pada kita, bacaan lebih jelas pada kita, baik anak muda jadi imam daripada kita nang Tuhan. Nang Tuhan itu mengalah ulun aja baik, jujur lebih senang jadi makmum ketimbang jadi imam. Ada kita nih paksaan baca doa aja kada jelas. Allahumma jadi imam tarawih Ramadan nih kan, imam tarawih nih hampir nih. Kalau sudah berimaman tarawih, cari nang muda-muda. Kita nang Tuhan sudah santai jadi belakang jadi makmum. Tapi pulanglah bubuhan nang muda-muda ini kadang-kadang ada juga nang pindah lebay benar. Mantang-mantang suara baik, mengguyang benar jadi imam. Jadi bacaan lambat. Amun tarawih itu lambat. Aduh, hai. Jenang seikung juga kada bersemangat. Bila imam tuh lambat bacaan, aduh, di Samarinda jangankan nang lambat, nang laju aja kurang gulingkan. Apalagi nang lambat, maka makmum ini pintar kadang-kadang. Bila sampai ke masjid lihatinya siapa jadwal malam ini, Haji Gapur aja misalnya. Ini dia laju rame. Nanti pulang siapa imam? Haji Utuh aja. Ini lambat ya kita pindahan aja jangan ayo. Tuh makmum juga pintar benar tuh. Tuh ada kami bahlah, ada kami di sini insyaallah kurang lebih ya. Siapa imam? Ini pulang ya. Jam 10 tarawihnya imbahana ya. Saking mahayunnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Lagu tarawih maka 2-3 lawan witir. Jadi makmum saking nang lawasnya baca Fatihah sempat musyawarah makmum di belakang. Ya
makmum nih kalau kada dijaga Pak Haji ini bahaya nih. Jenang seiko kita pulihkan, jangan jenang seiko. Jenang seiko kita kayak apa supaya imam dijaga. Banyak berdiskusi walau tuh nah aja seiko jangan diaminakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sunyi. Di hati imam di keramik banyak aja makmum di belakang. Ya imam berbahaya nih. Pas sujud Allahu Akbar. Sujud 30 detik belum bangkit. 1 menit belum bangkit. Nah, aja makmum ini kumul benar imam. Udah bacaan lambat. Berdoa kepanjangan ulang. 2 menit baru bangkit juga. Oh maka akan bangkit berdahulu. Kenapa? Aimus dehnya kelawasan. Pas kanak bangkit berdahulu, kanak pakucia. Imam hilang, jangan kanak hanya balas imam. Coba nih, lah imam tuh kalau usaha kita. Makanya kan ada orang kadang berpendapat, kenapa jadi imam tuh mudah? Kita nak tuha-tuha jadi makmum. Lihat dulu bacaannya. Iyalah. Makanya jadi orang amuntai berpikir yang jernih. Sama lewat membawa acara. Jadi yang bertakbir. Maka kalau nurun banyak ilmunya. Guru Haji Muhammad Abu Dhar. Kali ini bapak karaman sendiri. Kawainya kayak orang amuntai juga. Nya gaya pepandir aja. Akhirnya tuh hilang. Tapi kalau nyemak haji jelas waktu ada. Anak ke mana aja? Anak ke pasar. Kenapa dicari? Jangan seikong. Cari sikit. Jangan dia buat kampung. Jangan. Orang amuntai itu. Kalau ini kan logatnya aja. Logatnya airnya hilang. Tapi aslinya dasar hilang juga ya. Baik bagaian gitu lah. Nyesari makalahi. Ada mungkin orangnya tertawa makalahi. Sampai selesai sembahyang 2 rakaat, Nabi pun salam berdoa. Selesai ujar Jibril, Muhammad usyrub minum. Pilih susu khamar walaupun malam ini kada ada susunya. Malam ini cuma ada larutan, ini kada zaman Nabi larutannya. Nabi itu diantari susu tuh balik, jangankan diminum, dijapai nyaman. Lelakian paham benar. Ini dasarnya boy. Kalau bibinian tuh baik, menyusu tuh sampai 2 tahun aja boleh bibinian. Kada boleh lebih pada 2 tahun menyusu haram hukumnya bibinian. Kalau nang tuha kita lelakian nih sampai habis gigi nyusu gitu ya. Maka tambah kada bergigi tambah kuat mau nyot. Iya. Haram benar. Iya. Ada ingat ampihan kita deh. Akhirnya mana urut masih kepala ringan. Nah, jadi minum. Jangan Nabi, aku Jibril ini aja diminum oleh Rasul. Ketika Nabi meminum, bersisa sedikit dari susu nih diminum Nabi bersisa. Jadi baik minum susu tuh bilang minum susu dan niat ya Allah aku mutaba'ah lewat Rasulullah bapak harus minum susu. Kenapa? Nabi paling suka minum susu. Ingatkan minum susu bukan ngucup susu lain.
katakan tuh lah, itu ada bedanya tuh. Kayaknya bila lu, kenapa jangan? Tidak anak, aku berniat dulu aja. Nah jangan minum susu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mutaba'ah lawan Rasulullah. Apa? Kenapa? Nabi senang minum susu. Diminum Nabi tak bisa sedikit. Ya Jibril bujur Muhammad. Betul wahai Muhammad. Apa yang kau pilih pas dah Muhammad tadi. Tapi sayang 1000 kali sayang ya Muhammad. Kau kada maha pisahkan tu minuman. Andai kata habis Muhammad, umatmu seluruhnya ke dalam surga. Tapi sayang kau kada maha pisahkan, maka sampai sebahagian umatmu dilemparkan neraka. Allahu Akbar. Ujar Nabi Jibril, kembalikan tu gelas, aku akan habiskan tu minuman air susu itu. Apa jar Jibril? Maaf ya Muhammad, tidak bisa lagi. Nang kedua sudah kata-kata hitungan lagi. Artinya, bila sudah menyesal ada tamulik lagi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba soal duniawi, pangkat, harta, jabatan, melalaikan kalian kepada Allah hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam liang kubur. Mun sudah ke dalam kubur, managis darah kita kada mungkin bisa hidup lagi. Nabi itu sayang banget lawan kita, Pak. Makanya orang yang menjadi sahabat Rasulullah betapa untungnya mereka. Kita lihat sejarah satu terakhir ulun berkisah. Sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang yang menjadi muazzinnya Rasulullah, tukang ajannya Rasulullah. Ketika junjungan kita Rasul meninggal dunia, beberapa saat setelah meninggal, Bilal mengajukan kepada Sayyidina Abu Bakar pengunduran diri. Datangi Abu Bakar, wahai Khalifah Amiril Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Ujar Bilal, wahai Amiril Mukminin, izinkan aku berhenti menjadi tukang azan. Dijawab oleh Abu Bakar, Bilal, aku tidak akan menghentikan orang yang diangkat oleh Rasulullah. Bilal, kau adalah muazzin yang diangkat oleh Rasulullah. Aku tidak akan menghentikan engkau sampai kapanpun, karena engkau telah diangkat oleh baginda Rasulullah. Bilal menangis. Abu Bakar, izinkan aku berhenti jadi tukang azan. Biarkan aku menjadi tukang azannya Rasulullah. Setelah Rasulullah ini wafat, beliau sudah meninggal dunia, aku tidak sanggup lagi wahai Bilal untuk azan. Bilal, janganlah Bilal. Kami sudah kehilangan Rasulullah. Kita semua sudah kehilangan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Sekarang kau lagi mau meninggalkan, kada mau azan. Engkau setiap kali azan Bilal, kami selalu ingat ada Rasulullah. Bilal, kalau kau berhenti menjadi tukang azan, kayak apa Bilal? Rasul sudah hilang, Rasul sudah tiada, engkau lagi lah wahai Bilal. Jadi Bilal, maaf Abu Bakar, aku kada bisa lagi azan, aku kada sanggup azan karena Rasulullah sudah tiada. Singkat cerita, ujar Abu Bakar, Bilal, kalau memang itu keputusanmu silahkan, tapi sampai kapanpun wahai Bilal, aku tidak akan menghentikan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah.
adab kurang lawan Rasulullah. Lalu akhirnya menurut dalam riwayat Bilal setelah izin dan beliau pamit meninggalkan kota Madinatul Munawwarah, beliau berangkat meninggalkan kota Madinah, dan sesampainya beliau di kota lain, beliau bermukim di tempat sana. Dan beberapa bulan kemudian Bilal didatangi tamimpi oleh Rasulullah. Tamimpi Rasulullah. Di saat Bilal tamimpi dengan Rasulullah, Rasulullah hadir dalam mimpi dan berkata, Bilal, betapa kerasnya hatimu wahai Bilal. Bilal, kata Rasul, kenapa engkau lama tidak ziarahi aku wahai Bilal? Wahai Bilal, kenapa kau tidak kangen dengan aku wahai Bilal? Kenapa kau tidak datang ziarah ke makamku wahai Bilal? Di dalam mimpi itu Rasulullah hadir di hadapan Bilal. Bilal terbangun daripada tidur, dan di saat itu langsung menangis sejadi-jadinya Bilal. Bilal menangis sejadi-jadinya. Dia ambil bungkusan, dia langsung kendarai di jalan, berangkat dari tempat dia sekarang, kemudian berangkat menuju Madinatul Munawwarah. Di saat beliau berjalan tidak ada henti satu kali pun. Kenapa? Supaya dengan niat sampai di Madinah lebih cepat. Kenapa? Karena hatinya sudah begitu cinta lawan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Bilal, terus berjalan Bilal, berjalan Bilal, sampai akhirnya beliau melihat dari kejauhan tanah Madinah, beliau melihat manara daripada Masjidin Nabawi. Di saat itulah berlinang air mata Bilal. Ya Rasulullah, aku datang. Ya Rasulullah, aku datang. Melihat itu, di saat itu Bilal, apa yang dipandang oleh Bilal, apa yang dilihat oleh Bilal, semua di kala itu seakan ada Rasulullah. Bilal memandang gunung seakan ada di gunung Rasulullah. Bilal memandang bangunan seakan di bangunan itu ada Rasulullah. Kenapa? Saking cintanya beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau pun sampai di Masjid Nabawi, dan tidak ada satu kata dua kata lagi, beliau langsung duduk di hadapan baginda Rasulullah berziarah. Sampailah di kala itu beliau menangis sejadi-jadinya di hadapan makam Rasulullah. Menangis Rasul. Bilal menangis. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Bilal. Aku lama tidak datang ziarah ke makammu ya Rasul. Maafkan aku wahai Rasulullah. Menangis Bilal. Di saat Bilal menangis, tiba-tiba ada orang yang menepuk bahu Bilal. Bilal ditoleh oleh Bilal. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Bilal, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Bilal, selamat datang Bilal. Kenapa kau menangis Bilal? Bilal memeluk Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku takut, aku menangis, aku takut wahai Abu Bakar. Kenapa Bilal? Aku didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah menegur aku karena aku lama tidak ziarah datang ke makam. Aku takut wahai Abu Bakar, kalau sampai Rasulullah meninggalkanku wahai Abu Bakar. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, ketahuilah, tidak mungkin Rasulullah meninggalkan engkau, salah satu orang yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah rindu dengan engkau wahai Bilal. Menangis Bilal. Dan di saat itu wahai Abu Bakar, benarkah Rasulullah rindu dengan aku? Benar Bilal. Benarkah Rasulullah cinta dengan aku Bilal? Wahai Abu Bakar, benar Bilal. Alhamdulillah, mendapat jawaban Sayyidina Abu Bakar. Bilal pun di kala itu berhenti menangis dan ujar Abu Bakar, Bilal, mumpung kau datang, kami rindu dengan suara Bilal. Kami rindu dengan suasana ada Rasulullah Bilal.
tolong azan buat kami Bilal, tolong azan. Apa azan Bilal? Wahai Abu Bakar, maafkan aku sekarang tidak bisa azan lagi karena aku tidak memandang Rasulullah. Allah, maafkan aku Bilal, cukup aku menjadi tukang azan di saat Rasulullah itu. Setelah beliau wafat, aku berhenti sudah daripada azan. Bilal kada mau. Diminta Abu Bakar, Bilal menolak. Diminta oleh Umar, Bilal menolak. Tiba-tiba dari kejauhan ada dua orang kekanak-kanak berteriak, Paman Bilal, Paman Bilal. Dilihat oleh Bilal, ternyata dua kekanak ini cucu yang paling disayang oleh Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika Rasul melihat ketika Bilal melihat itu Sayyidina Hasan dan Husain yang sedang memanggil Paman Bilal, berlinang air mata Bilal jatuh di kala itu. Di saat itu Bilal berkata, Ya Allah, Ya Rabbi, aku begitu cinta merindukan baginda Rasulullah. Di saat aku begitu rindu dengan Rasulullah, Engkau hari ini mengutus di hadapanku sebagai pengobat rinduku dua cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dari pusat sampai ke kepala, wajah Sayyidina Hasan mirip baginda Rasulullah. Dari pusat sampai ke kaki, cara jalan Sayyidina Husain mirip baginda Rasulullah. Hasan dan Husain datang memeluk Paman Bilal. Paman Bilal dipeluk oleh Hasan dan Husain. Jatuhlah air mata Bilal bin Rabah karena bersyukur di saat dia rindu dengan Rasul. Tapi datang di kala itu orang yang mirip dengan baginda Rasulullah. Paman Bilal, Paman apa kabar? Mana Bismillah? Kada kawa berkata apa-apa. Paman Bilal, mumpung Paman datang, saya rindu dengan suara Papa. Paman, azanlah buat kami berdua. Azanlah wahai Paman Bilal untuk kami berdua. Bilal bin Rabah tambah jadi menangis di kala itu. Ujar Bilal bin Rabah, Ya Allah, Ya Allah, kayak apa aku harus menolak? Abu Bakar meminta, aku masih mampu menolaknya. Umar meminta, masih mampu aku menolaknya. Tapi kalau sudah dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah yang minta kepada aku, apakah aku mampu untuk menolak daripada permintaan Hasan dan Husain? Ya Allah, kuatkan aku. Kayak apa aku? Paman, azan buat kamu. Aku takut menolak, kata Bilal bin Rabah. Baik, aku akan azan demi Hasan dan Husain. Naiklah Bilal ke atas menara. Sesampai di atas menara, dia akan angkat kedua belah tangan untuk azan. Di saat itu dia pun tidak bisa azan. Kenapa? Karena setiap kali di saat Bilal bin Rabah azan, ketika Bilal azan, Bilal memandang Rasulullah. Rasulullah lah yang memandang Bilal di atas menara. Aku tidak mampu azan, kata Bilal, karena Rasulullah yang sering aku lihat sudah tidak ada lagi di hadapan mataku. Bilal mengangkat dua belah tangan. Azan kumandang kalimat Allahu Akbar yang pertama, gempar penduduk Madinah di kala itu. Semua orang Madinah pun berlarian. Itu suara Bilal. Yang satu berkata, itu suara Bilal, itu suara Bilal. Ada yang berkata, kalau Bilal azan, apakah Rasulullah hidup kembali? Semua orang di kala itu berangkat menuju Masjid Nabawi, berkumpul di hadapan Masjid Nabawi ketika Bilal azan. Dan di saat mengucapkan kalimat takbir yang kedua itulah orang Madinah menangis semua. Dalam riwayat tidak ada tangisan yang paling dahsyat di dunia di kala itu kecuali tangisan azan terakhir Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena pada kalimat asyhadu annahu hendak menyebut Muhammadur Rasulullah, Bilal kada kawal lagi berdiri dan Bilal langsung jatuh tersungkur meninggal dunia di kala itu.
Allahu Akbar. Itu orang cintanya lawan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang mampu baik melihat Rasulullah. Kita kadang mampu mencintai Rasulullah seperti Bilal cinta Bilal. Tapi mudah-mudahan berkat kita mencintai abah guru sekumpul. Beliau sangat mencintai kepada Rasulullah. Ingat pesan sabda Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang dibangkit pada hari kiamat bersama orang yang dicintai. Kita cinta dengan abah guru sekumpul, insya Allah cinta kita akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah salam rindu kita kepada Rasulullah akan terobati. Kenapa? Karena kita mencintai orang yang begitu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling mencintai kita. Makanya jar pengarang Habsyi, Allahu Allah lamma nadani huwa wasirtu abada mamlukan lahu. Di bawah tuh banyak tuh kalimat nang mendoa. Doa yang supaya kau bermimpi lawan Rasulullah kita. Makanya cinta Nabi begitu luar biasa. Lalu kayak apa? Ketika Rasulullah meninggal dunia, nang dipikirkan Nabi cuma umat, dan umat. Hendak naik burak, umat. Hendak minum susu, umat. Sampai akhir hayat Rasulullah yang dikenang Nabi, umat. Kayak apa kisah Nabi ketika beliau hendak wafat, yang di akhir tarikan terakhir beliau siap menggantikan sakit sakaratul maut umat beliau. Asal umat ujar Nabi tidak merasakan sakit ketika maut itu. Kayak apa proses saat detik-detik ajal baginda Rasulullah. Lain waktu dan kesempatan akan kita sambung kembali. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaat. Taruh sakit kepala taruhlah. Mudahan kita barakan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan barakat kita berkumpul malam hari ini, segala kebaikan turun rahmat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan barakat sahibul haul abah guru sekumpul, berkat baginda Rasulullah, apa yang kita niatkan di dalam hati kita semuanya mudahan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan cinta kita malam hari ini kepada Rasulullah, cinta kita kepada abah guru sekumpul, mudah-mudahan kita kada dimatikan Allah sebelum datang duduk di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas undangan dari panitia pelaksana. Ampun dan maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.